Di sini kami dari kelompok 1 yaitu akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Di sini saya Muhammad Ziki Bagus Setiawan, NIM 1240118317. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa. Fungsi permintaan juga merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga barang naik maka permintaan barang akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi permintaan. Rumus Q sama dengan A kurangi BB, P sama dengan A per B dikurangi 1B dikali Q. Dalam bentuk persamaan, di dalam gambar ini terlihat bahwa variabel P dan variabel Q yaitu mempunyai tanda yang berlawanan, hingga mencerminkan hukum permintaan bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng negatif. Nama saya Yanurmila Pratiwi, NIM 001, akan menjelaskan contoh soal fungsi permintaan. Opsi nomor 1 mau menjelaskan contoh soal fungsi permintaan. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus ID A min BP. Di soal, misal dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya ID sama dengan 40 min 2P. Berapa jumlah permintaan ketika harga P-nya 10? Langsung aja kita jawab. Diketahui ID-nya di soal 40 min 2P dan tingkat harganya 10. Yang ditanyakan jumlah permintaannya. Kita jawab ya. Kita tulis ID sama dengan 40 min 2P. Kita tulis ulang lagi, ID 40 min 2. Tingkat harganya berapa? Di soal 10. Kita buka kurung, tutup kurung. Kita tulis ulang lagi, 40 min 2 kali 10 berapa? 20. Kita tulis ID 40 min 20 berapa? 20 kan? Jadi ketika harga P-nya 20, maka jumlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Yulia Kusumaningrum, NIM 1240118334. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menghubungkan antara harga pasar suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam kurun waktu tertentu. Namun tetap dengan asumsi ceteris paribus, yaitu adalah variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual secara konstan. Variabel bebas lainnya yang dimaksudkan yaitu seperti teknik produksi, pajak, subsidi, dan tingkat suku bunga di bank. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Fungsi penawaran tetap mengikuti hukum penawaran, yaitu apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik, namun tetap menggunakan asumsi ceteris paribus. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif.
Karenanya, gradien atau kemiringan fungsi penawaran selalu positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi penawaran. Selanjutnya, bentuk umum fungsi penawaran. Dari kurva penawaran tersebut bisa kita lihat rumusnya ya. Hi sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B dikalikan Hi, di mana P adalah harga barang per unit, Hi adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, dan B adalah kemiringan atau gradien. Selain itu, fungsi persamaan penawaran dua titik adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Dalam bentuk persamaan tersebut, terlihat bahwa variabel P atau harga dan variabel Hi atau jumlah mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran, bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif. Saya Evita Amelia NIM 026 akan menjelaskan soal tentang fungsi penawaran. Berikut ini merupakan contoh soal dari sistem penawaran yang saya ambil dari buku Matematika Terapan untuk Bisnis karya Pugu Suharso. Pada saat jumlah penawaran 15 unit, harga produk tersebut adalah 10 satuan mata uang. Demikian halnya ketika jumlah penawaran naik menjadi 21 unit, maka harga naik pula menjadi 12 satuan mata uang. Maka fungsi penawaran dua titiknya adalah: diketahui rumus persamaan fungsi dari dua titik yang diketahui, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P di sini adalah harga barang per unit, sedangkan Q adalah jumlah barang yang diminta, di mana P1 di sini sama dengan 10, Q1 di sini sama dengan 15. P2 sama dengan 12 dan Q2 sama dengan 21. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh hasil P min 10 per 12 min 10 sama dengan Q min 15 per 21 min 15. P min 10 per 12 min 10 sama dengan 2 sama dengan Q min 15 per 21 min 15 sama dengan 6. Kemudian dikalikan silang, P min 10 dikali 6 dan Q min 15 dikalikan 2. Hasilnya yaitu 6P min 60 sama dengan 2Q min 30. 2Q sama dengan min 60 plus 30 plus 6P. 2Q sama dengan min 30 plus 6P. Q sama dengan setengah dikali min 30 plus 6P. Q sama dengan min 15 plus 3P. Jadi penawaran dua titiknya adalah min 15 plus 3P. Nama saya Elok Dulatul Hikmah, NIM 1240 1183 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva keseimbangan pasar. Nah, berikutnya kita masuk pada kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar didapat dari perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Garis yang berwarna merah itu menggambarkan jumlah permintaan atau QD, sedangkan garis yang berwarna hijau itu melambangkan QS atau jumlah penawaran. Ketika ditarik, menemukan titik keseimbangan atau E yang dilambangkan oleh bintang itu, lalu menemukan titik PE
sebagai harga keseimbangan dan QE sebagai jumlah keseimbangan yang berwarna oranye. Nama saya Hilda Unimatul Kibetiah. Saya NIM 1240118301. Saya akan menjelaskan tentang kasus atau contoh pengerjaan soal dari keseimbangan pasar. Oke, langsung ke contoh soal dari keseimbangan pasar. Ini contoh soalnya saya ambil dari buku Dumaidi halaman 93. Contohnya seperti ini. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Hi, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Hi. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Pembahasannya seperti ini. Tadi kan diketahui permintaannya P sama dengan 15 min Hi, itu kita pindah ruas menjadi Hi sama dengan 15 min P. Kemudian penawarannya tadi P sama dengan 3 plus 0,5 Hi, kita pindah ruas juga, Hi sama dengan min 6 plus 2P. Dari mana kita dapat min 6 plus 2P itu tadi? Karena kita kalikan dengan negatif 2. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan sistem eliminasi. Kita mencari P dulu. Kita hitung 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Kita pindah ruas, min 6 kita pindah ruas ke kiri menjadi 15 plus positif 6. Kemudian ini P ini kita pindah ruas ke sini menjadi positif P. Kemudian kita jumlahkan menjadi 21 sama dengan 3P. Jadi P sama dengan 21 dibagi 3 menjadi 7. Kemudian kita masukkan, kita udah ketahui P-nya, kemudian kita masukkan Hi sama dengan 15P. Kita masukkan P-nya tadi, P-nya 7, jadinya Hi sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. Jadi diketahui PE-nya tadi 7 dan Hi-nya adalah 8. Jika digambarkan pada kurvanya akan menjadi seperti ini, di mana titik keseimbangan pasarnya berada di E ini, di mana P-nya menunjukkan angka 7 dan Hi-nya menunjukkan angka 8. Jadi keseimbangan pasarnya ada pada titik E ini. Terima kasih.